Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pemrograman di mata kuliah saya, yaitu Logika dan Algoritma Pemrograman pada hari ini ya. Pada kesempatan ini atau minggu ini adalah minggu yang ke-10, di mana pada minggu ke-10 atau pertemuan ke-10 ini saya akan lanjutkan, yaitu lanjutan daripada minggu yang ke-9 kemarin, di mana kita lanjutkan yaitu untuk materi hari ini adalah kontrol program atau pengulangan pada Pascal pada bagian yang kedua. Pada bagian ke-1 kemarin kita sudah membahas mengenai pengulangan dengan menggunakan for dan algoritma untuk pengulangannya seperti apa beserta pengulangan tersarang yang ada di dalam for. Untuk hari ini kita akan lanjutkan yaitu kontrol program untuk pengulangan pada bagian yang kedua ini saya akan bahas mengenai while do dan repeat until. Baik, sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai repeat until ini maupun while do, akan saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran untuk hari ini. Adapun tujuan untuk pembelajaran hari ini setelah menyelesaikan pengulangan pada while do dan repeat until ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti mengenai konsep pengulangan dalam Pascal ya, karena pengulangan dalam Pascal itu ada 3, ada for, ada while do dan repeat until. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat program pengulangan dalam pengulangan. Jadi di sini selain membuat konsep pengulangan dengan menggunakan while do dan repeat until, maka diharapkan juga mahasiswa bisa membuat pengulangan tersarang atau nested loop. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan program pengulangan dan memadukan dengan percabangan. Jadi nanti kita akan coba pengulangan ini kita padukan dengan percabangan atau dengan if, sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam program sehingga menjadi lebih menarik atau lebih tertantang begitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah materi kuliahnya sudah seperti yang di depan saya sampaikan tadi, yaitu untuk hari ini kita akan bahas mengenai pengulangan dengan while do dan pengulangan dengan repeat until beserta nested loop atau pengulangan tersarang. Berikutnya jenis pengulangan kemarin sudah dibahas yaitu for do, ya for do-nya sudah. Hari ini kita akan bahas mengenai while do dan repeat until. Maka di sini for do-nya saya buat gelap, tujuannya supaya Anda mengerti bahwa di situ sudah kita bahas kemarin. Yang belum kita bahas untuk hari ini adalah while do dan repeat until. Baik, kita akan masuk ke pengulangan yang pertama, pengulangan yang kedua di sini yaitu dengan menggunakan while do-nya. Ya. Apa yang dimaksud dengan while do di sini? Pengulangan dengan while do digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu statement atau blok statement terus-menerus selama kondisi ungkapan logika pada while masih bernilai logika benar atau bernilai benar. Jadi di sini while do adalah mengulang selama kondisi masih bernilai benar. Dia akan berhenti manakala sudah salah. Itu yang dimaksud dengan while do, adalah seperti itu. Skema daripada while do adalah while diikuti dengan ungkapannya, ya ungkapannya di sini apa? Di situ do, terus diikuti dengan pernyataannya. Ini skema daripada bentuk daripada while do adalah seperti ini dari program awal. Di sini sebelum pengulangan ada while ungkapan yang mau disampaikan apa? Di sini do pernyataan. Terus lanjutkan yaitu program selanjutnya setelah while do. Adapun bentuk umum daripada pengulangan atau sintaknya atau rumusnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita akan menggunakan perintah ini yaitu while, ya tadi ada tulisan while, kondisi yang dipenuhi atau ungkapan tadi ya, do, kalau sudah kita jalankan pernyataannya. Pernyataan ini kalau kita gunakan ada blok perintah, maka kita gunakan begin dan end. Tapi kalau hanya satu, kita tidak perlu menggunakan yaitu begin dan end. Umumnya di dalam while do itu kebanyakan kita menggunakan begin dan end karena perintahnya lebih dari satu. Jadi ini yang dimaksud dengan blok perintah. Ya, sama dengan di for. For juga begitu. Kalau kita menggunakan blok perintah yaitu lebih dari satu baris, maka kita gunakan begin dan end. End-nya adalah titik koma. Kalau hanya satu, kita tidak perlu menggunakan begin dan end. Bisa dimengerti dan dipahami ya. Kemarin kita sudah sampaikan mengenai ini, saya kira sudah cukup paham. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengulangan pada while do, pernyataan ini untuk mengulang semua perintah dalam blok begin dan end. Ya, begin dan end selama kondisi yang diuji masih memenuhi.
Jadi kalau bernilai benar masih kita jalankan, tapi kalau sudah salah dia akan berhenti seperti itu. Ciri khususnya adalah kondisi akan diperiksa lebih dahulu. Jadi ini kita kenal dengan nama iterasi di depan atau pengujian dilakukan di depan. Jadi kita uji dulu kondisinya terlebih dahulu. Karena nanti ada juga yang pengujian di belakang. Sebelum melaksanakan blok perintah atau iterasi di depan, istilahnya seperti itu. Perbedaannya dengan for do, maka while do dapat menggunakan step berapa saja untuk indeks pengulangannya. Nah ini yang membedakan antara while do dengan for. Kalau for itu perulangannya selalu increment dan decrement, selalu naik satu dan turun satu. Kalau di dalam while do, stepnya atau jaraknya itu kita bisa, atau counternya itu bisa kita lebih dari satu atau negatif bisa positif ya. Kalau while do di for itu selalu naik satu, kalau turun pun juga satu. While do bisa naik 5, turun 5, atau naik 10, turun 10 juga bisa, tergantung daripada yang kita inginkan, seperti itu. Jadi stepnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan seleranya. Nah, contoh program sederhananya adalah seperti ini ya. Contoh programnya, program perulangan dengan while do. Ini judulnya, jadi judulnya adalah program pengulangan dengan while do. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Atau mungkin Anda sudah persiapkan dulu laptopnya ya, silahkan dipersiapkan dulu laptopnya sambil dibuka ya, aplikasi Turbo Pascal-nya ya. Silahkan Anda buka ya, mungkin sudah buka semuanya ya, karena kita pun belajar seperti itu. Setelah itu aktifkanlah, yaitu Turbo Pascal-nya, silahkan diaktifkan dulu. Oke, semua sudah masuk. Kalau sudah ya, Anda bisa mencoba untuk membuat programnya ini. Silakan sudah terbuka lembar kerja baru. Kita ketikkan ini. Ya judulnya adalah program pengulangan dengan while do. Berakhir dengan tanda titik koma. Nah, untuk penulisannya silahkan Anda bisa huruf besar maupun huruf kecil, tidak berpengaruh sama sekali. Kecuali nanti dalam program itu akan untuk pengujian itu berbeda huruf ya. Uses CRT, unit. Jangan lupa unit CRT-nya berakhir dengan tanda titik koma. Variabel, ya kita tuliskan variabel. Nah, variabel I adalah integer, ya ini adalah variabel I, tipenya adalah integer atau bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita programnya sudah, judulnya sudah, deklarasinya sudah, yaitu kita mulai dari program utamanya. Begin, kita mulai dari sini kata begin, ya kalau sudah. Clear screen, kita bersihkan layarnya ya, CLR, SCR yang kita rujuk dari yaitu unit sistem CRT. Clear screen, titik koma ya. I titik 2 sama dengan 1. Ini adalah inisialnya atau nilai awalnya ya, preparasinya atau nilai awalnya, yaitu nilai awalnya I sama dengan 1. Berarti nilai awal I ini adalah 1. Terus berikutnya adalah while I, ulangi selama I ya, ulangi selama I ini kurang dari sama dengan 10. Nilai awalnya I-nya kan 1. Nah, kita tuliskan apakah I kurang dari sama dengan 10? Ya. Kalau ya, kita tuliskan write I. Kita tulis di sini, yaitu angka 1. Kasih spasi 01. Jadi angka 1 sudah kita tulis. Angka 1 kita di sini kita tulis. Nah, I di sini kan 1. Kita ada tulisan I titik 2 sama dengan I plus 1. Kalau menjumpai hal semacam ini, kita dulu selesaikan dulu yang sebelah kanan. Hasilnya kita berikan sebelah kiri. Ini tadi nilainya awalnya 1. Ya, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya. Kalau begitu apa? Tuliskan I-nya. Berarti angka 1. Terus ini mencetak spasi kosong, 1 ditambah dengan 1 berarti 2. Berarti nilai I di sini sudah berubah menjadi 2. Naik ke atas. Variabel I di sini sudah berubah menjadi 2. Ya, variabel I di sini tidak lagi 1 tetapi sudah berubah menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya. Kalau ya, tuliskan angka 2-nya. Ya, 2 sudah tulis. 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Berarti nilai I di sini sudah berubah 3, naik ke atas lagi. Yaitu menjadi berapa? 3. Dan seterusnya. Sampai dengan 9. 9 ditambah dengan 1, 10. Dia naik ke atas. Berarti I di sini nilainya adalah 10. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, kalau gitu tuliskanlah I. Nah, kalau sudah kita tuliskan 10, berarti 10 ditambah dengan 1. Berarti nilai I di sini berubah menjadi berapa? Yaitu 11. Berubah menjadi 11, ya, berubah menjadi 11. Kita naik ke atas. I-nya sudah angka atau nilainya sudah berubah menjadi 11. Berarti di sini I-nya adalah 11. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak. Kalau tidak, dia langsung turun ke bawah. Selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuknya adalah seperti ini, yaitu while do itu dia akan mengulang selama kondisi masih benar. Karena kondisinya sudah salah, dia akan berhenti.
Kalau 10 kurang dari dengan 10, ya betul, itu masih dijalankan. Tapi ketika 11, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, maka dia akan keluar. Akan tercetak angka seperti ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berakhir dengan tanda N titik koma, silahkan Anda simpan dulu program Anda ya, disimpan dulu. Setelah disimpan, kita jalankan dengan Ctrl F9. Nah, setelah di Ctrl F9, kita uji apakah ada yang salah, apakah di variabelnya atau ada titik komanya yang belum dituliskan. Kalau sudah diperbaiki, maka kita coba kembali untuk menjalankannya dengan Ctrl F9. Nah, setelah kita tekan Ctrl F9 akan dilihat hasilnya adalah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah contoh program beserta hasilnya. Nah, ini yaitu pengulangan dengan menggunakan will do. Oke, sampai sini bisa ya? Sudah dicoba dan hasilnya benar kan? Oke, terima kasih. Berarti sudah tidak ada masalah ya untuk latihannya di sini. Oke, lanjut. Sekarang contoh program yang lain. Nah, atau penjelasannya dulu ya, saya tuliskan di sini. Pengulangan dari well akan terus-menerus dikerjakan bila kondisi masih benar. Tadi kan kalau nilai awalnya adalah I, apakah I kurang dari sama dengan 10, apakah I kurang dari sama dengan I-nya kurang selalu setelah kurang dengan 10. Kalau ya, dia akan mengerjakan ini. Ya. Kalau ya di sini ini seperti ini naik ke atas. Kalau sudah ini ya ini, wah tulisnya ya sama true. Seharusnya ya sama tidak ya ini ya, maksudnya seperti itu. Kalau ya naik ke atas, kalau tidak dia turun ke selanjutnya. Seperti itu. Dalam hal ini kondisinya adalah I, dan bila I ini kurang dari sama dengan 10, berarti kondisi di dalam well masih terpenuhi. Dan pengulangan akan selesai setelah nilai I lebih besar dari 10, maka akan berhenti. Yaitu 11 maksudnya adalah seperti itu. Ya, lebih besar dari 10. Lebih besar dari 10 berarti 11 ya, maka dia akan berhenti. Nah, contoh pengulangan dengan menggunakan negatif ya, di dalam well ini ya. Jadi dengan well ini untuk pengulangan negatifnya ya sama di sini dengan tadi ya. Nah, sudah dicoba tadi sudah betul, Anda file save as saja ya. File save as dengan well kedua. Well do 2 atau well 2 gitu atau do 2 gitu ya, disimpan dengan nama itu do 1, do 2 atau well 1, well 2 seperti itu. Sudah, kita tidak perlu gunakan variabelnya sama begin ya, sama masih sama clear screen. Nah, di sini karena mau turun, karena perulangannya adalah negatif, maka I atau nilai awalnya harus lebih tinggi ya. Nilai awalnya harus lebih tinggi sama dengan kemarin for, berarti kalau kita mau turun berarti dari atas dulu ke bawah kan logikanya gitu. Nah kalau naik ya dari kecil ke atas logikanya seperti itu. Berarti I titik 2 sama dengan 25. Berarti nilai awalnya adalah 25. Ulangi selama ini lebih besar sama dengan 1. Berarti di sini bukan lebih kecil tapi lebih besar sama dengan 1. Do. Nah sekarang nilai awalnya berapa? 25. Anda tinggal ganti I-nya di sini tadinya adalah berapa? 1, Anda ganti dengan 25. Nah lambang di sini yang tadinya kurang dari sama dengan, kita tuliskan di atas sama dengan. Nah di sini tadinya 10, kita mulai dari 1, seperti itu. Jadi ini di sini nilai awalnya adalah 25, di sini kita uji apakah 25 lebih besar sama dengan 1, ya. Maka kita tuliskan 25 di sini. Berarti 25 kita tuliskan ada spasi kosong. Tadi ada matematika sebelah ini ya, kita selesaikan dulu yang sebelah kanan, hasilnya berikan sebelah kiri. I tadi kan 25, 25 dikurangi 3 berapa? Yaitu 22. Berarti nilai I di sini sudah berubah menjadi yaitu 22, naik ke atas. Ini di sini yang tadinya 25 menjadi 22 karena dikurangi 3. Apakah 22 itu lebih besar sama dengan 1? Ya betul. Kalau betul kita tuliskan I-nya yaitu 22. 22 dikurangi 3 yaitu adalah 19. Berarti I di sini sudah berubah, nilainya sekarang menjadi 19 naik ke atas. Yang 22 sekarang kita rubah menjadi yaitu berapa? 19. Apakah 19 lebih besar sama dengan 1? Ya. Kalau ya kita tuliskan. Berarti di sini 19 ya. 19 dikurangi 3. Yaitu 16 sampai begitu seterusnya, yaitu tinggal 4 dikurangi 3 berarti 1 naik ke atas, berarti di sini sudah berubah menjadi yaitu 1. Apakah 1 di atas sama dengan 1? Ya, masih betul ya, karena 1 di atas sama dengan 1. Terus berikutnya adalah I dikurangi 3, 1 dikurangi 3 berarti min 2. Apakah min 2 lebih besar sama dengan 1? Tidak, berarti kondisinya sudah berhenti. Inilah pengulangan dengan posisi negatif adalah seperti ini. Jadi stepnya bisa kita atur dengan bentuk seperti ini. Tidak beda dengan yang ada di dalam for. Kalau fornya selalu naik 1, turunnya 1. Kalau di sini di dalam well ini naiknya bisa berapapun bisa. Tadi saya contohkan cuma 1 saja. Kalau mau dinaikkan menjadi 5 juga boleh. Ini yang contoh. Yang kedua saya turunkan 3 seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi stepnya adalah min 3 seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti atau bisa diterima? Kalau ada yang mau disampaikan silahkan ya. Itu ada dicoba kembali lagi tadi. Hasilnya gimana? Masih ada yang salah? Nah, kalau sudah dicoba hasilnya salah, dilihat di situ pada bagian yang berkedip itu atau kursornya itu. Adil itu letak kesalahan. Mungkin kurang tanda titik sama dengan atau titik komanya diperhatikan dengan baik-baik di situ. Kalau sudah dibetulkan, silahkan Anda jalankan lagi dengan Ctrl F9. Kalau sudah, dilihat hasilnya, apakah sudah sama hasilnya seperti ini? 25, 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1. Kalau sudah seperti ini, berarti hasilnya adalah sudah betul. Seperti itu. Oke, berarti Anda bisa memahami dengan baik dan lancar ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, penjelasannya, program ini akan mengulang atau mencetak yang akan dimulai dari nilai awalnya adalah 1, yaitu I titik 2 sama dengan 25. Apabila nilai I itu lebih besar sama dengan 1, selanjutnya nilai awal I ini dikurangi 3 sehingga menjadi 25 dikurangi 3 yaitu sama dengan 22. Bila nilai I masih lebih besar sama dengan 1, maka akan mengulang sampai I kurang dari 1, seperti itu. Pengulangan ini akan melakukan pencetakan negatif atau turun dengan step atau counternya adalah min 3. Untuk counter sebenarnya bebas, mau berapapun bisa. Nah, tidak harus 1, 2, atau 3, sesuai dengan selera atau kebutuhan. Itu mengenai while do-nya, ya, untuk perulangan yang jenis pengulangan di dalam Pascal, yang kedua adalah while do. Dan kita akan lanjut untuk jenis pengulangan yang ketiga itu dengan repeat until. Nah, repeat until ini digunakan untuk mengulang ya statement atau block statement sama dengan while do tadi sampai until kondisi yang diseleksi tidak terpenuhi. Sampai until ya menggunakan block statement sampai until atau kondisi yang diseleksi tidak terpenuhi. Perbedaan repeat until dengan while do terletak pada proses pemeriksaan kondisi. Nah, pemeriksaan kondisi pada repeat until dilakukan pada akhir pengulangan, sedangkan while do dilakukan di awal pengulangan. Ini yang kita kenal dengan iterasi di belakang. Kalau while do tadi adalah iterasi di depan, berarti pengulangan atau pengujian dilakukan di depan, diuji dulu di depan, apakah benar? Kalau benar baru ditulis. Kalau repeat until tidak, ditulis dulu, ya. Setelah itu baru diuji. Nanti kalau salah dihapus. Nah, itu bedanya antara itu. Kalau dengan repeat until paling tidak 1 kali sudah ditulis seperti itu. Kalau dengan while do tidak mungkin dituliskan seperti itu. Dengan pengujian di belakang ini paling tidak program akan mencetak 1 kali walaupun nantinya akan dihapus. Itu yang dimaksud dengan repeat until-nya. Nah, skemanya sama dengan tadi ya, repeat. Cuma di sini ada pernyataannya yang diuji di sini adalah seperti ini, yaitu pernyataan. Kalau tadi adalah well ungkapan, ya do pernyataan. Di sini adalah repeat pernyataan dulu yang dijalankan dulu, baru di until, baru ungkapannya. Nah, itu bedanya di sini. Kita gunakan tanda titik komanya di sini. Adapun struktur daripada repeat until adalah repeat, ini perintah-perintahnya dulu ya, perintah-perintahnya dulu, baru nanti until sampai kondisi yang dikehendaki. Ini adalah ungkapannya tadi. Di sini adalah pernyataan-pernyataan 1, 2 atau blok pernyataan sampai pernyataan ke N hingga kondisi yang dikehendaki seperti ini. Nah, contoh programnya, silahkan Anda buka kembali laptop Anda ya, atau Turbo Pascal-nya, masih terbuka kan? Tadi masih sama dengan tadi. Anda nggak usah membuka lembar kerja baru, tapi dengan cara yaitu file save as, ya, simpan ulang. Sekarang kita beri nama yaitu repeat 1 umpamanya seperti itu, atau until 1 seperti itu ya, boleh saja. Kan sama ini, program perulangan dengan while do tadi diganti dengan repeat until, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Sudah di file save as? Oke, baik. Kalau sudah, selanjutnya Anda beri nama repeat atau until ya, gitu aja. Kalau sudah kita perbaiki, yang tadi perulangan dengan while do kita ganti dengan repeat until. Oke, sudah? Nah, ini uses RT-nya masih tetap kan? Variabelnya sama, yaitu I integer. Begin masih sama, tidak ada bedanya. Clear screen sama. I titik 2 sama dengan 1, nilai awalnya 1. Di sini tadi ada, yaitu while, kita ganti dengan repeat. Ganti dengan repeat, ya, repeat di sini, repeat di sini. Right, langsung kita tulis I-nya, spasi, pada itu pengejar di sini, yaitu I titik 2 sama dengan I plus 2. Nah, ini stepnya saya naikkan menjadi 2. Hingga I ini lebih besar sama dengan 20. Jadi dia akan mengulang selama kondisi belum betul. Kalau sudah benar dia akan berhenti. Nah, itu. Kalau while do tadi dia akan mengulang selama kondisi masih benar. Kalau salah berhenti. Kalau ini dibalik.
Dia akan mengulang selama kondisi masih salah. Kalau benar, dia akan berhenti. Ya, jadi dia akan mengulang selama kondisi belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, dia akan berhenti. Seperti itu. Ya, ini ya, bentuknya adalah seperti ini. Kita berikan di sini, nilai awal I ini adalah 1. Ya, nilai awalnya adalah 1. 1. Ya, 1. Kita cetak angka 1 di sini. Kita cetak angka 1 ya, karena kita cetak angka 1 di sini ya. Berarti I 1 ditambah dengan 2, nilainya berarti 3. Apakah 1 lebih besar sama dengan 20? Tidak. Berarti dia akan naik ke atas yaitu 3. 3 kita cetak dulu, 3 ditambah dengan 2 yaitu 5. Apakah 3 lebih besar sama dengan 20? Karena pemeriksaannya kan di belakang. Ya, ini seperti ini. Sampai di sini yaitu 19. 19 ditambah dengan 2 yaitu 21. Berarti nilai I ini sudah berubah menjadi 21. Berarti 21 kita tulis dulu. Karena kan tidak ada pencegahan, langsung kita tulis 21. Jadi sebetulnya di sini ada angka 21 sudah tulis. 21 ditambah dengan 2 kan gitu. Berarti 23. 21 apakah lebih besar sama dengan 20? Ya, kalau begitu berarti sudah betul. Berarti 21-nya harus dihapus atau dihilangkan seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan program repeat until adalah seperti ini. Berarti pengujiannya dilakukan di belakang seperti itu. Dengan stepnya ini adalah 2 seperti itu. Ini penjelasannya. Jadi program ini akan mengulang atau mencetak yang dimulai dari nilai awalnya di dalam hal ini adalah 1. Ya, titik 2 sama dengan itu ya tadi. Oh, kok salah ini. Ya, itu tadi ya. Itu tadi ya. Apabila nilai I-nya sudah lebih besar sama dengan selanjutnya nilai awal I dikurangi sehingga ini nulisnya salah nih. Ya, bentuknya seperti ini. Konternya tadi ya. Tadi nilai awalnya berapa di sini yaitu hanya sampai dengan 20. Di sini saya tadi nuliskan penjelasan sampai dengan 100. Ini yang pencetakannya sudah betul ya, 1, 2, 3, 4, 5 sini ya. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan yaitu 17 dan 19. Ini nilai awalnya yang salah ini ya. Berarti I-nya sama dengan yaitu ini. 1 ya, ketambahan ini ya. Nah, ini yang jadi masalah seperti itu. Ini yang untuk penjelasan ya, ini sebetulnya tadi ya. Jadi contoh penggunaan repeat until yang negatif ya. Contoh penggunaan repeat until yang negatif, Anda kalau sudah ya di save as kembali, silahkan Anda save as kembali. Ya file, save as, kita ganti dengan nama repeat 2 atau until 2, silahkan. Sudah di save as, sudah diberi nama? Oke, selanjutnya. Usage RT kan tidak dapat tertulis, ini tidak perlu kita tulis ulang ya. Usage RT tidak perlu, variable integer ini juga tidak perlu kita tulis lagi, sama ya. Begin sama, clear screen sama. Nah di sini sekarang nilai awalnya, kalau tadi nilai awalnya kita awali dari nilai 1 ya, di sini nilainya 100, ya nilainya 100. Nilainya 100 ya, nilainya 100. Repeat di sini kita ulang, berarti 100 ya kita tuliskan, 100 dikurangi 10 berarti berapa? Yaitu berapa? Yaitu 90. Apakah 90 kurang dari sama dengan 0? Tidak. Ya, tidak ya, berarti nanti masih muncul di situ. Sekarang nilai awalnya sudah 90. 90 apakah dikurangi 10 menjadi 80 seterusnya sampai yaitu kondisinya 10. 10 dikurangi 10 yaitu adalah 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 0? Ya, umpamanya seperti itu. Ya, kurang dari sama dengan 0. 0 dikurangi dengan 10 berarti nanti negatif 10. Kalau negatif apakah negatif 10 lebih kecil daripada 0? Tidak ya. Sudah memenuhi betul ya, berarti nanti akan terpenuhi di situ. Mohon maaf ini batuk ya, kita tinggal minum sebentar supaya tidak batuk. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang lainnya. Ini penjelasannya tadi ya. Program ini akan mengulang atau mencetak yang akan dimulai dari nilai awalnya adalah nilainya adalah I-nya adalah 100 apabila nilai I sudah kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya nilai awal I ini dikurangi 10 sehingga 100 dikurangi 10 menjadi 90. Bila nilai I masih lebih kecil daripada 0 maka selanjutnya akan mengulang sampai ini seperti itu. Pengulangan ini akan melakukan pencetakan yang negatif atau dengan step atau counternya adalah min 10. Hasilnya akan mencetak yaitu angka 190, 80 sampai 0 di sini ya. Seperti itu. Nah, di dalam repeat until maupun while do itu juga mengenal namanya nested. Nested-nya juga ada, sama di dalam for. For juga kita kenal dengan nama yaitu ada nested for. Ini di sini juga kita kenal dengan nested loop maupun nested untuk while do dan repeat until-nya. Jadi dalam while do dan repeat until juga dapat melakukan pengulangan dalam pengulangan, sama hanya di dalam yaitu for. Berikut contoh penggunaan pengulangan baik di dalam menggunakan repeat until maupun dengan menggunakan while do. Kita lihat sekarang. Nah, ini. Oke, tadi
silahkan ya, Anda buka kembali ya, sekarang sudah ditutup tadi, yang kita gunakan ini pakai will do. Silahkan Anda buka kembali yang file open will do tadi, yang will tadi, will 2 atau will 1, silahkan ya. Nah, sama saja, ya. Kalau sudah dibuka, akan tampilkan program menampilkan indeks metrik. Silahkan Anda ganti dulu menampilkan indeks metrik, judulnya di sini ya, menampilkan indeks metrik seperti itu. Berakhir dengan tanda titik koma, sama di sini, uses CRT, parabelnya di sini karena ada pengulangan ada 2, maka parabelnya saya rubah menjadi X dan Y. Berarti ada 2 parabel di sini, yaitu X sama Y, tipenya adalah integer. Begin, program kita mulai dari sini, clear screen, kita bersihkan layarnya, sama masih ada, X.2 sama dengan 1, nilai awalnya X-1 sama dengan yang tadi. Ulangilah selama X ini kurang dari 5. Ya, do, jalankan. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Ya. Begin. Tapi sebelum kita menuliskan kata X ini kita tulis, tetapi di sini sudah ada, yaitu Y.2 sama dengan 1. Yaitu ada nilai awal Y sama dengan 1, well, disuruh mengulang Y ini. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Ya. Kalau ya baru tuliskan ini, X-nya tadi kan 1. Ya, X-nya 1 kita tulis, Y-nya yang pertama 1. Nah, seperti itu. Di sini Y ditambah dengan 1. Baru dicetak seperti itu. Yang di dalam kita ulang dulu sebanyak 3 kali. Berarti X1, Y1, X1, Y2, X1, Y3. Baru setelah itu X ditambah dengan 1. Yang di luar ditambah lagi di sini. X ditambah dengan 1. Berarti X-nya tadi 1 ditambah dengan 1 menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Ya. Kalau gitu tidak ada perulangan kembali, berarti X2, Y1, X2, Y3. Sampai ditambah dengan X, yaitu X1, 4 ditambah dengan 1, yaitu 5. 5 kita ulang. 5 dengan ulang di dalamnya yaitu Y1, ya 51, X5, Y1, X5, Y2, X5, Y3. Sudah dicetak di sini X-nya berubah menjadi yaitu 5 ditambah dengan 1, yaitu 6. Nah, naik ke atas di sini. Nilai X-nya di sini sudah berubah jadi 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah. Kalau salah berarti atau tidak benar di sini sudah akan berhenti. Nah, ini penggunaannya adalah seperti ini. Hasil yang didapatkan adalah seperti ini. 11, 12, X1, Y1, X1, Y2, X1, Y3. X2, Y1, X2, Y2, X2, Y3. Sampai dengan X5, Y1, X5, Y2, dan X5, Y3. Seperti itu. Inilah hasil daripada nested loop. Anda bisa menggunakannya dalam bentuk for, juga bisa dengan menggunakan while do maupun dengan menggunakan repeat until. Sudah dicoba? Gimana hasilnya? Ada yang error? Silahkan diperbaiki kembali ya. Terus kalau sudah, Ctrl F9 kembali. Nah, kalau sudah, jalankan sudah betul, simpan ulang ya, disimpan. Atau kita beri nama yang lain, yaitu while yang ketiga umpamanya seperti itu. Atau apa itu ya, do yang ketiga seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Program ini akan mengulang parabel X sebanyak 5 kali, akan tetapi belum selesai pengulangan, selanjutnya menjumpai kembali pengulangan yang berada di dalamnya, yaitu parabel Y, di mana pada parabel Y akan diulang sebanyak 3 kali. Maka harus diselesaikan pengulangan yang dalam sebanyak 3 kali, jika sudah selesai akan melakukan pengulangan pada parabel X sebanyak 5 kali. Dengan tetap menyelesaikan pengulangan yang ada di dalam terlebih dahulu atau parabel Y. Jadi yang di dalam kita selesaikan dulu, kalau sudah baru keluar seperti itu. Ini sama, ya. Anda kalau mau menggunakan, ini adalah pengulangan dengan menggunakan repeat until, hasilnya sama. Ini cuma saya balik. Saya balik ya. Saya balik artinya apa? Di sini ya pengulangannya yang di dalam itu 5, yang di luar itu 3. Bentuknya itu. Kalau tadi yang di dalam itu 3, yang di luar itu adalah 5. Sekarang saya balik, yang di dalam itu adalah 5, yang di luar 3. Sehingga hasilnya adalah di sini adalah X1 Y1 ya sampai dengan X1 Y5. Nah, ini bedanya seperti itu. Tidak ada bedanya tadi clear screen sama X nilai awalnya 1, di sini repeat ya, Y.2 sama dengan 1, ulangi, tampilkan Y-nya Y plus 1 hingga Y-nya di atas 5. Berarti kalau sudah 6 lebih besar daripada 5 selesai, baru di sini X ditambah dengan 1. Kalau sudah lebih besar sama dengan 3 berarti sudah terpenuhi, berarti sudah selesai. Ini ya, mirip, tidak ada bedanya dengan tadi, sudah dicoba ya, nanti silahkan Anda bisa untuk latihan kembali, untuk di rumah diselesaikan dengan baik-baik ya.
Program ini akan mengulang parabel X sebanyak 3 kali, akan tetapi belum selesai pengulangan selanjutnya menjumpai kembali pengulangan yang berada di dalamnya itu Y, di mana Y akan diulang sebanyak 5 kali. Maka harus selesaikan pengulangan yang ada dalam sebanyak 5 kali dulu, baru jika sudah selesai baru masuk ke parabel X kembali sebanyak 3 kali. Ini sama dengan yang tadi. Selanjutnya adalah flowchartnya, pengulangannya adalah seperti ini dengan for, itu kita selalu menggunakan inisialisasi atau memberi kondisi, kalau terpenuhi jalankan, ya kalau sudah tidak terpenuhi berarti dia akan keluar seperti ini. Kalau di dalam while ini adalah kita gunakan ini while ini ya, pengulangan pengujian di depan, kita uji dulu apakah kondisinya terpenuhi, jika ya akan jalankan program satu atau program yang kedua, atau pernyataan satu, pernyataan yang kedua. Kembali ke atas lagi, jika sudah tidak terpenuhi maka yaitu apa? Selesai, keluar. Nah ini disebut dengan iterasi di depan, karena pengujian dilakukan di depan. Beda dengan repeat until. Kita akan lakukan inisialisasinya dulu, pernyataan kita jalankan, pernyataan satu atau blok pernyataan di sini ya P1, P2-nya. Kalau sudah baru diuji kondisinya. Kalau sudah terpenuhi, maka dia keluar. Kalau tidak terpenuhi, kembali ke ini. Bedanya itu. Ya. Dengan while dia akan mengulang selama kondisi tidak terpenuhi, kalau sudah masih terpenuhi, kalau sudah tidak terpenuhi dia akan keluar. Beda dengan repeat until, dia akan mengulang selama kondisi belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi dia akan keluar, seperti itu. Bentuk flowchartnya adalah seperti ini. Ini perbandingannya. Kalau kita menggunakan for to do, ini perintahnya adalah seperti ini ya, for to do. Kalau ini dengan for down to. Jadi ada for to untuk naik, for down to untuk turun. Sedangkan kita menggunakan program while adalah dengan seperti ini. Ya, ini programnya adalah seperti ini. Lebih pendek dengan menggunakan for ya. Nah, jadi kalau di sini kita hitung sama ya, program while sama, uses RT semuanya sama, kita tuliskan parabel juga sama semuanya, integer, jadi sini i semuanya sama, tidak ada bedanya, begin semuanya sama, clear screen sama, dari baris 1 sampai dengan 5, 6 tidak ada masalah. Nah, di sini yang kita mulai dari sini, for i.21 to 5. Kalau di sini kita membuat inisialisasi dulu, memberikan nilai awal dulu, preparasinya dulu. Di sini juga sama, di sini akan melakukan pengujian, di sini langsung melakukannya di sini. Kita tuliskan, nah ini pakai begin dan end penggunaan penambahan. Karena di sini stepnya atau counternya bisa macam-macam, maka di sini kita tuliskan ini ada penambahan atau pengurangan. Kalau di sini kan selalu naik 1, kalau di sini turun 1 sudah pasti seperti itu. Ini bedanya di sini nih. Oke, selanjutnya adalah infinite loop. Bagaimana kalau sebuah program itu ya tanpa kita gunakan ini? Maka ya, kalau ini tidak ada, maka begitu ya, var ini ada integer, clear screen i kurang dari titik 2 sama dengan 1. Nilai awal ini adalah 1. While i titik 2 sama kurang dari sama dengan 10. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya. Kalau ini tidak ada, jadi ini yang menyebabkan terjadi jika tidak ada proses penaikan atau penurunan. Jika di sini tidak ada penaikan atau penurunan, ini tidak dituliskan, ya i titik 2 sama dengan i plus 1 ini akan menyebabkan program selalu benar. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, tuliskan. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, terus begitu. Sehingga terjadilah yang disebut dengan infinitive loop, yaitu program tidak akan pernah salah, sehingga tidak pernah berhenti. Ini yang dimaksud dengan kesalahan yang terjadi pada infinitive loop itu tadi. Oke, kita sudah berada di akhir pertemuan. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini yaitu adalah percabangan dengan while do dan repeat until. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa perulangan dengan while do adalah jenis perulangan yang lebih fleksibel. Step positifnya bisa diatur sesuai dengan yang kita kehendaki, atau step negatifnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Jenis perulangan ini akan terus mengulang selama kondisi masih benar dan akan berhenti jika sudah salah. Jika menggunakan while do atau repeat until, kita harus memastikan variabel counternya dinaikkan pada saat yang tepat. Kalau tidak bisa terjadi infinite loop. Kalau tidak dilakukan penaikan atau penurunan, maka otomatis akan terjadi infinite loop. Kalau di dalam for itu tadi sudah selalu naik 1 dan turun 1. Ini harus dipastikan ya untuk penaikannya di sini. Yang selanjutnya, infinite loop adalah proses ekspresi pada sebuah pengulangan selalu bernilai benar. Maka pengulangan akan dijalankan terus-menerus tanpa berhenti, sehingga program tidak pernah bisa berhenti. Ya, akhirnya harus keluar dulu, dipaksa ini ya dengan escape atau dengan yang lain, baru program akan keluar. Nah, perulangan dengan menggunakan repeat until adalah jenis pengulangan yang mirip dengan pengulangan while do, di mana step positif dan negatif dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.
Jenis pengulangan repeat until ini akan terus mengulang selama kondisi belum tercapai atau masih salah ya. Jika sudah tercapai atau benar akan berhenti. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda dimanapun Anda berada yang sudah atensi di channel saya ini. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.